Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dhruv Prasetyo, NIM 1910421043. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah auditing tentang kasus laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018. Yang pertama, kasus laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018, gambaran umum. Kinerja keuangan PT Garuda Indonesia Persero yang berhasil membukukan laba bersih sebesar 809.000 US dollar pada 2018 berbanding terbalik dari 2017 yang merugi. Komisaris Garuda Indonesia Khairul Tanjung dan Doni Oskaria menolak untuk menandatangani laporan keuangan 2018. Keduanya menolak pencatatan transaksi kerja sama menyediakan layanan konektivitas atau WiFi dalam penerbangan dengan PT Mahata Aeroteknologi Mahata. Dalam pos pendapatan, pasalnya belum ada pembayaran yang masuk dari Mahata hingga akhir 2018. Hingga saat ini, polemik laporan keuangan Garuda Indonesia masih terus bergulir. Pada tanggal 24 April 2019, Persero mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan RUPST di Jakarta. Salah satu mata agenda rapat adalah menyetujui laporan keuangan tahun buku 2018. Dalam rapat itu, Komisaris Garuda Indonesia Khairul Tanjung dan Doni Oskaria selaku perwakilan dari PT Trans Airways menyampaikan keberatan mereka melalui surat keberatan dalam RUPST. Khairul sempat meminta agar keberatan itu dibacakan dalam RUPST, tapi atas keputusan pimpinan rapat, permintaan itu tak dikabulkan. Hasil rapat, pemegang saham pun akhirnya menyetujui laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. Tanggal 25 April 2019, pada pasar merespon kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia sehari usai kabar penolakan laporan keuangan oleh dua komisaris beredar. Saham perusahaan dengan kode JIAA itu merosot tajam 4,4% pada penutupan perdagangan sesi pertama Kamis tanggal 25 bulan 4. Harga saham Garuda Indonesia anjlok ke level Rp478 per saham dari sebelumnya Rp500 per saham. Tanggal 26 April 2019, Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat DPRD menyatakan bakal memanggil manajemen perseroan. Sebelum memanggil pihak manajemen, DPR akan membahas kasus tersebut dalam rapat internal. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Inas Nasrullah Zubir, mengatakan perseteruan antara Komisaris Garuda Indonesia dengan manajemen akan dibahas dalam rapat internal usai reses. Dalam rapat itu akan dipastikan terkait pemanggilan sejumlah pihak yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan maskapai plat merah tersebut. Jika sesuai jadwal, DPR kembali bekerja pada 6 Mei 2019. Pada 30 April 2019, BEI telah bertemu dengan manajemen Garuda Indonesia dan Kantor Akuntan Publik atau KAP, Tanubrata Sutanto Fahmi, Bambang, dan rekan selaku auditor laporan keuangan perusahaan. Pertemuan itu berlangsung pada pukul 08.30 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat. Sayangnya pertemuan dua belah pihak berlangsung tertutup. Otoritas berusaha menyatakan akan mengirimkan penjelasan usai pertemuan tersebut. Berusaha meminta semua pihak untuk mengacu pada tanggapan perseroan yang disampaikan melalui IDX.net dan penjelasan dapat dibaca di website bursa, kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI Igede Nyoman Yetna. Analisis aspek prosedur audit dan kode etik. Salah satu mata agenda rapat ini adalah mengesahkan laporan keuangan tahun 2018. Namun dalam RUPST tersebut terjadi kisruh. Komisaris Khairul Tanjung dan Doni Oskaria selaku perwakilan dari PT Trans Airways menyatakan dissenting opinion
dan tak mau menandatangani laporan keuangan tersebut. Khairul sempat meminta agar keberatan itu dibacakan dalam RUU PST, tetapi atas keputusan pimpinan rapat, permintaan itu tak dikabulkan. Hasil rapat pemegang saham pun akhirnya menyetujui laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018 sehari usai kabar penolakan laporan keuangan oleh dua komisaris beredar. Saham perusahaan dengan kode JIAA itu merosot tajam 4,4% pada penutupan perdagangan sesi pertama Kamis tanggal 24 bulan 4. Kamis tanggal 25 bulan 4 harga saham Garuda Indonesia anjlok ke level Rp478 per saham dari sebelumnya Rp500 per saham. Bentuk kelalaian pada kasus PT Garuda Indonesia. Yang pertama, akuntan publik. Bersangkutan belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi, pengakuan pendapatan piutang, dan pendapatan lain-lain. Sebab AP ini sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan. Yang kedua, akuntan publik tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi, di mana hal itu melanggar SA 560. Yang ketiga, akuntan publik belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut. Ini disebutkan melanggar SA 500. Dampak dari terjadinya kasus PT Garuda Indonesia Tbk. Yang pertama, harga saham Garuda Indonesia mengalami penurunan ke level Rp478 per saham dari sebelumnya Rp500 per saham. Saham perseroan terus melanjutkan pelemahan hingga penutupan perdagangan hari ini, Selasa tanggal 30 bulan 4 ke posisi Rp466 per saham atau turun persen. Yang kedua, OJK mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100 juta kepada PT Garuda Indonesia Tbk atas pelanggaran peraturan OJK nomor 29 POJK 04 tahun 2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Yang ketiga, sanksi denda juga dijatuhkan masing-masing anggota direksi PT Garuda Indonesia atau Persero Tbk sebesar Rp100 juta atas pelanggaran peraturan BAPEPAM nomor 8 G11 tentang tanggung jawab direksi atau laporan keuangan. Yang keempat, Bursa Efek Indonesia BEI resmi menjatuhkan sanksi kepada PT Garuda Indonesia Tbk atau JIAA atas kasus klaim laporan keuangan perseroan yang menuai polemik. Beberapa sanksi yang dijatuhkan antara lain adalah denda senilai Rp250 juta dan restatement atau perbaikan laporan keuangan perusahaan dengan paling lambat 26 Juli 2019 ini. Yang terakhir, mengenakan sanksi administratif berupa pembukuan surat tanda terdaftar STTD selama 1 tahun kepada SDR Kasner Sirumapea atau rekan pada KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan Member of BDO International Limited dengan STTD nomor 335 PM STTD AP tahun 2003 tanggal 27 Juni 2003 yang telah diperbarui dengan surat STTD nomor STD AP 010 PM 223 2019 tanggal 18 Januari 2019 selaku auditor yang melakukan audit LKTPT Garuda Indonesia Persero Tbk per 31 Desember 2018 atas pelanggaran pasal 66 UU PM JIS. Sekian, terima kasih dari presentasi saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.